Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami di studio Kompas TV ada Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Selamat malam, Bang Agung. Selamat malam. Ya, dia adalah pakar PPAU, alumnus US Air War College. Dan melalui sambungan Zoom virtual ada Dina Praptura Harja sebagai penasihat hubungan internasional Think Tank Independent Synergy Policy. Selamat malam, Mbak Dina. Selamat malam, Mas Radi, Pak Syarki. Selamat malam, Bu. Oke, saya ke Pak Syarki dulu, Pak. Kalau latar belakang historis perundingan yang Bapak ketahui misalnya langsung Israel Lebanon di Washington ini mengapa disebut sebagai pertemuan tingkat tinggi pertama sejak 1993? Saya yakin juga Pak Agung punya sisi historical dari ini, bisa diceritakan. Jadi sebetulnya itu practically Lebanon itu statusnya masih berperang dengan Israel dari tahun 48. Di pertemuan tahun 93 itu terkait dengan kesepakatan untuk menghentikan konflik, tapi tidak perdamaian. Maksudnya tidak ada perdamaian, mereka tidak punya duta besar, jadi hubungan diplomatiknya praktis tidak ada. Karena juga di Lebanon itu kan tahun 93 itu habis pecah perang saudara ya. Dimana saat itu banyak orang Palestina yang tersingkir masuk ke Lebanon, kemudian Beirut juga, di Beirut yang segala macam konflik, ada perang saudara. Karena kita ketahui Lebanon itu terpecah menjadi beberapa etnis, bukan etnis ya, mungkin suku ya lebih tepatnya kalau kita. Itu ada suku dari kelompok Maronit, ada kelompok Syiah dan segala macam, masing-masing bentuk kelompok. Dan akhirnya tercapai kesepakatan di Lebanon itu mengenai pemisahan kekuasaan. Itu antara siapa ketua presidennya, siapa perdana menterinya, siapa parlemennya, itu yang terjadi. Namun yang dilihat sekarang ini adalah kita harus lihat kerangka besarnya. Jadi kenapa Israel baru mengatakan bahwa Netanyahu bilang ini setelah 1 bulan dari mulai permohonan untuk bertemu baru ngomong. Ya setelah dia bisa menghancurkan. Jadi gini, ini bagian daripada orkestra besar mengurangi pengaruh Iran di kawasan. Karena memang proksi-proksi ini atau sekutu-sekutu Iran ini adalah memang memang digunakan atau dikembangkan menjadi salah satu cara bagaimana Iran untuk menangkis ancaman terhadap dirinya. Jadi untuk deterrent. Sehingga karena dia tahu bahwa Iran itu tidak terlalu kuat untuk menghadapi serangan, maka lebih murah, lebih praktis dan lebih gampang kalau dia bisa menyerang juga dari front di utara, yaitu dari Hezbollah, dari Lebanon, dan juga dari selatan, yaitu dari Hamas, atau dari lebih jauh lagi dari Yemen, dari Houthi atau Ansarallah. Nah, jadi sekarang kita lihat lagi bahwa Lebanon ini adalah tujuannya perdamaian ini atau upaya untuk bertemu ini adalah untuk mengurangi peran daripada ini, memisahkan antara Lebanon sebagai pemerintah dengan Hezbollah sebagai salah satu partai di dalam partai yang cukup kuat ya di organisasi, tapi memiliki pasukan sendiri. Saya dengar 20% ya populasinya di sana. Ya, cuman kan tidak mesti semua Syiah, mungkin ada kelompok lain ya. Karena praktis Hezbollah itu memang betul itu Syiah, tetapi banyak juga dari non Syiah yang ikut tergabung. Karena seperti Hamas pun tidak semuanya Syiah, karena itu Sunni sebetulnya. Itu jadi semacam itu, karena mereka kelompok kemerdekaan. Nah, jadi bagaimana? Jadi kan ini saling adu strategi ya, di mana Iran berhasil memaksa menekan Amerika dan Israel untuk bukan menyerah ya, tapi untuk tidak sanggup meneruskan operasinya karena jelas gagal tujuannya, meskipun banyak korban. Tapi di sisi lain juga bagaimana caranya untuk mengurangi pengaruh ini dengan membuat Hezbollah itu menjadi kurang perannya dengan Lebanon menjalin hubungan dengan Israel. Itu yang dibuat. Jadi, tapi ini tujuannya nanti pasti berujung pada diplomasi atau perundingan antara Amerika dengan Israel. Karena ini bagian daripada tit and tat, seperti halnya dia menutup Hormuz. Di sana menutup ini. Jadi seperti kita ngelihatnya hanya itu terpisah, padahal tidak. Itu adalah bagian daripada orkestra besar bagaimana saling mengadu kekuatan diplomasi katanya. Lalu bagaimana, saya juga ingin bicarakan soal dominannya Amerika Serikat, peran Amerika Serikat sebagai tuan rumah pertemuan antara Israel dan Lebanon di Washington DC. Saya akan tanyakan juga ke Mbak Dina nanti setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Saudara, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tadi saya bertanya sebelum jeda ke Mbak Dina, ini soal betapa dominannya peran Amerika Serikat dalam pertemuan Israel dan Lebanon
di Washington DC. Nah, apakah ini menunjukkan Amerika Serikat, Medina, ingin mengambil alih inisiatif diplomasi di Timur Tengah kira-kira? Kalau itu niat baiknya sebenarnya saya masih tanda tanya ya. Tapi ini mungkin supaya gambarnya lebih lengkap. Tadi menambah yang disampaikan Pak Syarki bahwa Lebanon itu negara yang lebih kecil daripada Israel. Jumlah penduduknya cuma sekitar 5,8 juta. Sementara kalau Israel tuh 2 kali lipatnya. Oke. Oke. Dan Lebanon itu sebenarnya sejak tahun 48 dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan, tentaranya itu relatif lebih lemah dibandingkan yang lain seperti misalnya Mesir atau Yordan. Itu peranan tentaranya relatif lebih lemah. Jadi untuk Israel, mereka juga memandang Lebanon itu sebenarnya awalnya sebagai tempat yang lebih baik kalau bisa dikooptasi aja lah daripada dengan cara-cara kekerasan. Oke. Karena memang di Lebanon itu juga kelompok-kelompok non-state-nya, non-negaranya itu menjadi lebih dominan, bukan gara-gara dinamika internal di dalam Lebanon aja, tapi juga karena faktor geopolitik. Oke. Jadi termasuk juga peranan Amerika Serikat di sana. Jadi kalau kita sekarang berada dalam posisi di mana Lebanon harus bisa menundukkan gitu ya Hezbollah, itu kita sebenarnya harus ingat bahwa Hezbollah itu nggak mungkin tumbuh di sana tanpa tekanan-tekanan yang dalam bentuk kekerasan ya, dalam bentuk military intervention, pengambil alihan wilayah, okupasi, bahkan upaya untuk menundukkan Lebanon selama berpuluh-puluh tahun. Oke. Gitu. Jadi kita juga nggak bisa lepaskan apa yang kita saksikan sekarang ini dengan kejadian di Gaza. Dan orang Lebanon tuh tahu persis yang sekarang sedang dinegosiasikan itu ada kaitannya juga dengan Gaza. Jadi kalau kita tadi mulai dengan pernyataan bahwa yang terjadi di sekarang itu adalah yang pertama dan ini semacam historis gitu ya buat Amerika Serikat. Sebenarnya berlebihan juga karena Lebanon dan Israel itu tetangga dekat dan mereka sudah komunikasinya jalan terus. Demikian yang diklaim oleh pihak Lebanon. Bahkan 3 bulan sebelum kejadian Black Wednesday di mana Israel itu menyerang habis-habisan Lebanon, mereka tuh sudah mengajukan negosiasi karena mereka tahu kepemimpinan di dalam Lebanon itu rentan, rapuh gitu ya. Mereka itu kan konstitusinya menghendaki selalu 3 unsur etnisitas atau kelompok yang berkuasa di sana. Yang satu presidennya itu pasti dari kelompok Kristen Maronite, yang sekarang itu adalah mantan tentara Kopassusnya sana. Sementara dari pihak parlemen itu pasti dari kelompok Syiah. Perdana menterinya pasti dari kelompok Sunni. Itu lama, bertahun-tahun selalu seperti itu. Dan kita juga nggak bisa membayangkan berarti kan bahwa kelompok Syiah yang di lapangan itu sempat punya pengaruh besar, pengaruh luas, bukan hanya dari segi militer, tapi juga fasilitas kesehatan, kemudian sekolah, banyak bantuan beasiswa, plus juga mereka itu punya program TV, program radio. Jadi jangan dibayangkan ini macam ormas gitulah ya. Ormas perannya besar gitu di Lebanon, bahkan ketua parlemennya itu dari tahun 95 atau 92 itu sudah berkuasa dan dia orang Syiah gitu. Jadi kita mustahil membayangkan hari ini mereka bertemu, kemudian pasti langsung ada solusi. Benar itu si Rubio bilang sebenarnya mereka duduk bareng itu recognition dulu aja bahwa ada proses yang sedang dimulai, sedang menjajaki siapa yang akan jadi negosiator ke depannya, formatnya seperti apa, kapan lagi akan ketemu, kemudian prosedur step by step-nya apa. Baru sampai situ sebenarnya. Oke, ya. Sekarang kita bicara kalkulasi perang, Pak Syarki. Kalau bicara kalkulasi perang, seberapa realistis sebenarnya harapan bahwa negosiasi Washington DC ini bisa meredakan serangan Israel ke Lebanon? Israel itu sebetulnya desperate di bidang angkatan daratnya saat ini. Jadi pada saat Iran diserang tanggal 28 Februari, kemudian Israel itu menyerang juga, dan juga Israel pada saat itu juga seperti biasa udah nyicil nyerang Lebanon juga. Dan biasanya diam-diam aja atau mungkin
kan gini, mereka udah ada perjanjian perdamaian kapan ya, beberapa waktu yang lalu, kemudian tapi masih menyerang, kadang-kadang ngebom. Tapi selama itu Hezbollahnya tidak membalas. Jadi jangan dilihat tiba-tiba Hezbollah nyerang, tidak. Oke. Namun setelah 2 hari, setelah tanggal 28 Februari itu, Hezbollah menyerang dengan kekuatan yang besar sekali, roket, rudal, dan juga pasukan bawah, sehingga kemudian Israel menyerang dengan pasukan lapis baja. Dan itu hebat sekali, ternyata Hezbollah sudah punya kemampuan serang yang berbeda. Sepertinya menyerap kemampuan dari perang di Ukraina lawan Rusia. Kelihatan dari Rusia ya. Mereka menggunakan drone dengan peledak, drone kamikaze, kemudian dengan kebanyakan menggunakan drone sehingga bisa memonitor pergerakan. Nah, Israel sendiri yang dengan tank-tanknya ini merasa dia powerful tank berhadapan sama infanteri, merasa tidak memiliki strategi berperang menghadapi pasukan yang dengan drone. Akibatnya di dalam hampir sebulan itu 100 tank Merkava yang terkenal hebat tuh hancur atau tidak bisa digunakan. Dan korban di pihaknya banyak sekali tapi tidak semua diumumkan, hanya kadang-kadang diumumkan. Tapi karena waktu itu ada blackout informasi, kita tidak tahu. Tahu-taunya kita pas minggu kedua, ketiga tahu-tahu Israel nyerang ngebom di sini menghancurkan, ada tiba 100 serangan dalam 10 menit segala macam. Tapi sebetulnya dalam waktu sebulan itu sampai kepala staf Angkatan Darat Israel membilang bahwa kita harus drafting. Kita harus merekrut orang untuk karena kita sudah pasukan kita sudah kelelahan, letih, harus diganti dan tidak bisa kalau tidak kita akan mendapat, kita sudah kalah ini sebetulnya. Jadi diserang dari udara oleh Iran, di bawah mereka babak belur, bahkan pasukan khususnya Hezbollah bisa kadang-kadang masuk ke dalam wilayah Israel di utara. Nah, itu kan sudah menakutkan sekali bagi Israel. Gitu. Ya. Nah, ini yang menarik. Saya ke Mbak Dina lagi. Dalam konteks perundingan Washington DC, apakah posisi Lebanon juga saat ini terhimpit? Karena ada analisis juga yang mengatakan bahwa Lebanon saat ini terhimpit, pemerintah Lebanon ya dalam hal ini, jika mengikuti perundingan ke Amerika Serikat, dia akan against Hezbollah, yang mana saudaranya sendiri. Terjadilah perang saudara. Itu potensinya seperti itu analisisnya. Nah, begitupun sebaliknya jika ini tidak diikuti oleh Lebanon, perundingan ini dan merapat ke Hezbollah, Amerika Serikat yang akan interfere ke Lebanon. Apakah posisi ini juga Anda melihatnya ada analisis yang sama soal terjepitnya posisi Lebanon ini? Ya, Lebanon dalam posisi yang sangat sulit ya. Pilihannya itu nggak banyak karena berbeda dengan kasus lain yang pernah dibrokerin oleh Amerika Serikat, dimediasi oleh Amerika Serikat, dan di situ melibatkan Israel, misalnya Israel dengan Mesir atau Israel dengan Yordan. Di situ solusi yang ada itu dimungkinkan karena masyarakatnya tidak satu ya, memang ada hal yang sangat konkret yang bisa disepakati sebagai deal gitu ya. Kalau Yordan tuh soal pasokan air, kemudian kalau Mesir mundur dari gurun Sinai gitu kan. Tapi kalau cara soal Libanon ini tadi tempat pelarian orang-orang dari Palestina sejak zaman PLO itu masih ada. Plus kemarin gara-gara Gaza itu yang kabur ke Libanon itu bertambah banyak. Jadi orang-orang yang statusnya sebagai pengungsi ini kan juga satu pengubahan demografi gitu ya untuk Libanon. Demikian pula kalau di dalam negeri Libanon seperti saya tadi gambarkan, sebenarnya Hizbullah itu punya peranan yang sangat penting di masa belum lama lah, tahun 2022 Hizbullah itu menjadi negosiator berhadapan langsung dengan Israel terkait pembagian lahan gas di Laut Mediterania. Artinya Libanon itu sebenarnya satu punya daya negosiasi, kemudian yang kedua bisa memenuhi komitmen gitu. Jadi kalau kita hanya membaca narasi dari Amerika Serikat, sebenarnya kita akan terbawa pada perang narasi yang lagi-lagi ya. Tadi kalau kita lihat Israel langsung bilang sudah pasti nanti Hezbollah akan dilucuti karena si Joseph Aoun sebagai presiden punya kepentingan gitu. Itu bahasa yang sepihak aja hanya dicomot satu bagian gitu. Karena Joseph Aoun kesulitannya adalah di dalam negerinya dia harus berhadapan dengan komponen masyarakat yang sangat besar. Jadi ini ya betul. Jadi bukan berhadapan dengan bangsa asing tapi dengan bangsa sendiri yang selama ini diandalkan juga untuk menjaga keamanan, membantu negara juga untuk soal macam-macam program masyarakat ya. Oke. Ya, balik lagi misalnya nanti Israel ini terus-menerus menyerang Lebanon meskipun perundingan sudah terjadi dan akhirnya tetap gitu ya intervensi terhadap Lebanon ini dilakukan oleh Israel.
Saya ingin tanya, kan Hezbollah ini juga merupakan proksinya Iran, Pak Syarki. Kalau memang terus-menerus seperti ini, Iran merasa terganggu nggak egonya? Dan kira-kira taktik apa ya? Taktik besar apa kemungkinan yang akan diluncurkan Iran sebagai respons balik? Saya akan tanya hal itu nanti setelah jeda. Tahan dulu Pak Syarki, setelah jeda di Sapa Indonesia Malam tetap bersama kami. Kita masih lanjutkan perbincangan bersama Pak Syarki dan Mbak Dina. Tadi saya bertanya Pak Syarki, kalau Israel ini terus tidak mengindahkan negosiasi juga, terus melancarkan pun misalnya negosiasi, tetap Lebanon ini terus diserang, Lebanon Selatan dalam hal ini. Nah, Lebanon Selatan ini kan proksinya Iran juga, banyak Hizbullah di sana. Kira-kira ada taktik Iran yang, misalnya Iran kesenggol misalnya, dengan egonya karena proksinya ini diserang terus-menerus. Apa taktik yang bisa disematkan oleh Iran misalnya untuk bertahan? Mungkin nggak ada soal ego ya, ini soal karena rasional. Jelas sekali Iran tuh rasional. Oke. Amerika harusnya rasional, tapi jadi nggak rasional karena pemimpinnya punya cara berbeda dengan harusnya orang Amerika kan. Ya. Jadi saya udah sering bilang bahwa antara negara berhadapan, baik negara dengan negara atau negara dengan non-state actors seperti Hezbollah, itu menggunakan diplomasi, informasi, militer, ekonomi, instrumen kekuatan nasional. Ya. Nah dalam negosiasi antara Iran dan Amerika, itu mereka sekarang fasenya adalah gencatan senjata. Meskipun Amerika mendeklar blokade, sebenarnya pernyataan perang, tapi Iran memutuskan bahwa ini tidak dianggap sebagai gencatan senjata terganggu. Artinya dia tidak nyerang, Ya. Amerika juga tidak nyerang, Israel tidak nyerang Iran. Tetapi Israel tetap nyerang Lebanon. Meskipun ada akhirnya berhenti karena bilang, nah, dalam persyaratannya itu, Iran mengatakan bahwa Lebanon juga bagian dari saya. Kamu kan nuntut supaya Iran melepaskan hubungan dengan proksi. Yes. Nah, saya juga nuntut bahwa kalau kita mau bicara perdamaian, proksi saya dikaitkan juga. Kan nggak bisa. Saat dia minta supaya dia tidak ada hubungan dengan proksi, tapi di sisi lain dia nggak boleh minta proksinya supaya aman. Nah, itu kan nggak benar. Nah, tapi Israel juga dia akhirnya ngeyelnya dengan mengatakan bahwa ya saya bikin perjanjian sendiri dengan ini boleh. Nah, jadi memang kebutuhannya dia ngomong dengan Lebanon ini, tapi tidak dengan Hezbollah, ngomongnya untuk mendapatkan bahwa dia sudah menjalankan suatu diplomasi. Masalahnya adalah sama seperti pada saat Iran diajak untuk bicara mengenai perdamaian atau perundingan, Iran tuh nolak. Tetapi Perdana Menteri Zarif dari Pakistan mengatakan, udah kamu kasih apa saja kirim biar ada bahan, biar kamu kelihatannya nggak nolak terus. Kamu kasih saya persyaratan. Sama Iran kasih persyaratan yang memang relatif pasti nggak dipenuhin. Oke. Ternyata dipenuhin, menunjukkan desperate. Nah sekarang juga di sana mungkin ngomong sama Lebanon, entah Amerikanya, entah si Israelnya, udah deh kamu persyaratan apa saja, dikasihlah sama Lebanon. Oh ya saya penuhin lah Lebanon akhirnya. Nah, dari gitu tujuannya adalah biar seolah-olah sana sudah ada hubungan gini. Oke. Nanti tujuan berikutnya adalah apa? Untuk nanti pada saat perundingan berikutnya ini dengan antara Iran dengan Amerika. Ini udah dimasukkan isu ini. Oke, Islamabad Talks akan terjadi lagi berarti? Oh, ada berpotensi rencana, lagi? akan ada rencana. Oke. Itu Trump sudah bilang nih kemarin hari ini kita, tapi masih kemarin waktu Amerika. Oke. Oke, saya lanjutkan ke Mbak Dina. Dalam konteks politik domestik Amerika Serikat, kalau memang pertemuan ini bisa menjadi win-win ya, pertemuan negosiasi bagi pemerintahan Trump, terutama dibandingkan dengan upaya gencatan senjata Amerika Serikat Iran yang sampai saat ini masih rapuh. Kira-kira yang tadi saya singgung, Islamabad Talks, seperti yang dikatakan Pak Syarki tadi, akan memasukkan poin-poin baru yang menjadi win-win untuk pemerintahan Trump dan juga Iran, kira-kira? Belum. Kalau menurut saya, kalau dilihat dari kebiasaannya Trump ya, dan juga kebiasaan Netanyahu, saya kira mereka dua belah pihak ini bukan pihak yang mau menjaring informasi, komunikasi, kemudian mencari jalan keluar yang sifatnya political solution atau solusi politik. Terus yang dikedepankan itu selalu solusi militer dan solusi ekonomi. Dua hal ini tidak sama dengan solusi politik, karena kembali ke poin yang pertama kita ceritakan tadi, kalau kita bicara soal solusi politik, tetap saja stabilitas domestik di negara masing-masing yang diajak negosiasi itu menjadi satu faktor yang sangat penting untuk goal enggaknya gitu. Muncul tidaknya satu agreement, persetujuan di antara negara yang bertikai. Dugaan saya Iran itu akan melakukan atrisi juga nih di sisi diplomasi. Jadi menekan Amerika Serikat untuk gantung terus supaya kredibilitas Amerika Serikat di bawah Trump hancur. Demikian pula sama halnya dengan Israel. Karena dalam kasus yang lalu Israel juga pernah nih melakukan serangan yang sedemikian di bawah Menahem Begin,
dia juga di bawah Partai Likud ya, pendirinya Partai Likud yang menjadi partainya Netanyahu sekarang, berusaha untuk menduduki Lebanon, melakukan okupasi selama bertahun-tahun, dan efeknya adalah ujungnya masyarakat Israel lah yang merasa bahwa kepemimpinan harus ganti gitu. Karena pada dasarnya nggak bisa lagi juga Israel sustain atau bertahan dengan kepemimpinan seperti itu. Jadi turning point-nya itu menurut saya memang harus ditahan terus nih sampai bulan Oktober November, karena Oktober tuh pemilu di Israel, November pemilu di Amerika Serikat. Memang lama sekali kita nahan napas ya, tapi kalau dilihat dari petanya, Ya. belum ada muncul ya upaya untuk melakukan solusi politik. Kesan saya pihak seperti Iran tentu nggak akan menghilangkan momentum yang sekarang sudah dia peroleh, di mana dia sekarang mulai muncul ya sebagai salah satu kekuatan alternatif di kawasan yang ternyata bisa disegani juga. Oke, saya flashback sedikit Mbak Dina ke Islamabad Talks yang sebelumnya terjadi, meskipun tidak ada kesepakatan, tapi ada permintaan dari Iran untuk ada Next Islamabad Talks, tapi dengan mengikut sertakan peran Rusia dan Tiongkok. Apa yang bisa Anda analisis dari ini? Kalau dilihat dari pengalaman-pengalaman historis sebelumnya, kekuatan Timur Tengah itu karena begitu kompleksnya, trust itu butuh dijamin oleh banyak pihak. Oke. Pernah terjadi kesepakatan misalnya antara Mesir kemudian dengan Israel, itu pun harus dibrokerin join antara Amerika Serikat dengan Soviet waktu itu. Dan disaksikan juga oleh negara-negara lain di kawasan seperti Suriah, waktu itu masih ada Suriah ya. Kemudian ada Saudi Arabia dan lain-lain. Jadi nggak mungkin satu kesepakatan itu cuma dipegang atau dijalankan, apalagi dipolisikan gitu ya, ibaratnya semua harus diatur oleh satu negara. Itu yang menurut saya makanya nggak mungkin terjadi, karena Amerika Serikat sama sekali nggak mau membuka ruang untuk menciptakan stabilitas secara bersama-sama dan merasa masih mampu melakukan segala sesuatunya sendiri. Oke, Amerika Serikat itu memang too much hatred kayaknya kalau kita simpulkan sedikit, sehingga apapun resolusinya sepertinya jadi mentah begitu ya. Jadi ya tadi ujung-ujungnya operasi militer atau juga win-winnya soal ekonomi begitu backgroundnya. Nah, saya ke Pak Syarki lagi. Iran ini Pak sudah bereaksi keras sebenarnya terhadap serangan Israel di Lebanon pasca gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran. Nah, kira-kira ini apakah Teheran khawatir bahwa jika Lebanon berhasil dilemahkan melalui diplomasi, maka proksi Iran lainnya juga akan ikut lemah gitu kira-kira? Khawatir tidak khawatir itu yang diucapkan ke publik. Sesungguhnya kekhawatiran kan selalu ada. Cuman kan yang diucapkan oleh duta besar Israel bahwa wah ini perundingannya kita akan mengusir Hezbollah dengan Perdana Menteri atau Presiden setuju segala macam, itu untuk publik. Sama juga yang dilakukan oleh Netanyahu bahwa dia nggak percaya dengan diplomasi, dia percaya kekerasan, tetapi kan tetap perlu yang namanya media, khususnya media barat kan perlu bahwa wow ternyata Israel mau berunding juga ya gitu. Jadi gini, ingat, diplomasi, informasi, militer, ekonomi. Jadi diplomasinya berperang di satu sisi, informasionalnya juga harus berperang, harus diisi. Nggak bisa diplomasi sama ekonomi atau militer atau ekonomi. Tetap ini meskipun sedikit diisi-isi. Jadi gunanya sekarang ini adalah bagaimana mereka bisa membujuk Lebanon ataupun ada konsesi yang diberikan atau secara pribadi atau apa, sama juga yang dilakukan. Seperti kita sekarang kita tahu bahwa sekarang ini Perdana Menteri Pakistan itu berhubungan dengan Qatar, Arab Saudi, Egypt. Bahkan sekarang dia berkunjung untuk membahas repatriasinya Iran, ganti rugi Iran. Itu ekonomi satu. Itu di sisi lain juga Trump sudah bilang gini, dia bilang bahwa sini kira-kira dalam 2 hari lagi kita bertemu lagi di Islamabad gitu. Saya akan berikan sesuatu yang lebih nggak pakai syarat, bayangin bilang gitu. Ya itu kan seperti dugaan saya sebelumnya bahwa Trump itu sengaja memberikan red line yang nggak mungkin dicapai oleh Vance, meskipun sudah berunding, nanti tinggal sisanya dia yang menyelesaikan. Karena apa? Tujuannya agar dia jadi pahlawan. Pada akhirnya bahwa semua ini nggak sanggup. Trump datang, pahlawan damai kan gitu. Tapi sesungguhnya memang posisi Amerika itu lemah. Makanya sekarang ini yang dilakukan dia untuk Lebanon itu adalah bagian untuk membuat daya tawar dengan Iran. Sekarang blokade daya tawar. Dia nggak peduli mau 20, kan sekarang sebetulnya 20 lewat kan. Yang ditahan 6.
Tapi yang penting bagi dia tuh berita di media barat 6 berhasil ditahan. Soal 20 lolos dia nggak peduli. Kenapa? Karena yang dibutuhkan adalah bagaimana informasional tetap menyemprot, memberi propaganda ke dan dibantu oleh media barat untuk mengatakan bahwa ini jalan, ini sukses loh. Akhirnya Trump berhasil menekan. Yang penting itu, soal itu benar nggak peduli dia. Itu loh cara penjelasannya. Iya, ini logika yang sangat menarik dari Pak Syarki untuk menjelaskan. Tapi ya within days ceasefire, gencatan senjata akan berakhir beberapa hari ke depan. Kita juga lihat nanti apakah ujung-ujungnya seperti yang Mbak Dina bilang, militer dan ekonomi lagi yang jadi resolusi utama. Tapi ya kalau saya boleh simpulkan, saya ralat sedikit, tadi bukan Amerika Serikat yang too much hatred, tapi Donald Trump-nya. Sepertinya presiden-presiden Amerika Serikat yang sebelumnya juga tidak ada yang seintens ini ya untuk melakukan invasi ke negara-negara terutama di Timur Tengah. Baik, terima kasih Pak Syarki. Siap, terima kasih. Mbak Dina sudah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu untuk membahas hal ini lagi. Masih panjang sebenarnya. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.